Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menggambar model, yaitu prinsip dan unsur dalam menggambar model. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam menggambar model? Itu tentu ada konsep dan prosedur, bahan dan alat, dan teknik dalam menggambar model, ya. Tetapi pada kesempatan kali ini akan saya cobakan di bagian subbab konsep dan prosedur menggambar model. Dengan mempelajari materi atau bab ini, kamu dapat yang pertama menjelaskan pengertian gambar model, yang kedua mengidentifikasi setiap jenis gambar model, ketiga mengidentifikasi karakter objek gambar model, dan yang keempat menggambar model sesuai karakter objek gambarnya. Nah, seperti di awal tadi sudah saya jelaskan sedikit, subbab materi kita akan saya batasi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang unsur dan prinsip dalam menggambar model ya. Tetapi sebelum masuk ke unsur dan menggambar model, ada baiknya kita jelaskan dulu pengertian dari menggambar model. Jadi menggambar model adalah kegiatan yang diawali dalam menentukan objek yang akan digambar. Apa saja? Ya berarti model-modelnya. Objeknya itu bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, serta berbagai macam benda. Nah, untuk objek benda sendiri memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang beda ya. Bentuk objek alam benda itu bisa seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, juga tabung. Nah, ini yang pertama kita bahas, yaitu tentang prinsip menggambar model. Apa saja? Yang pertama itu ada komposisi. Jadi di dalam komposisi itu adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan juga indah. Di dalam komposisi ini ada 3 jenis ya nak ya. Ada komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Dikatakan simetris berarti letak benda-bendanya itu antara sebelah kiri, kanan, atas ataupun bawah sama dari segi bentuk dan juga ukurannya. Kemudian dikatakan asimetris jika posisinya kanan, kanan, kiri, atas, bawah itu tidak sama atau tidak seimbang. Nah, untuk komposisi sentral itu biasanya penempatan modelnya itu berada di pusatnya ya, atau di tengah, di sentralnya. Lalu prinsip yang kedua itu ada proporsi. Proporsi ini sendiri adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, pada gambar ini bisa diperhatikan kalau gambar di atas, proporsi gambar manusia dengan pepohonan yang gambar di atas ini sama ya. Jadi dia perbandingannya ideal dan harmonis, kurang lebih sama. Pada gambar yang di bawah juga sama seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu adanya keseimbangan. Keseimbangan itu adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang akan dihasilkan. Umumnya memiliki komposisi yang tetap. Nah, jadi bisa diperhatikan pada contoh gambar-gambar yang ada di sebelah kiri ini. Jadi komposisi bendanya seimbang ya. Dia sesuai. Oke, prinsip yang berikutnya yaitu ada kesatuan. Nah, kesatuan itu adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Jadi dia tampak menyatu dalam satu frame atau satu bingkai.
Kesatuan itu sendiri diperoleh melalui penyamaan kualitas bayangan dan cahaya, kemiripan bentuk atau jenis senada. Unsur-unsur dalam menggambar model. Apa saja? Yang pertama ada unsur garis. Nah, garis adalah kumpulan dari beberapa titik yang ditarik dan diulang secara terus-menerus hingga membentuk sebuah jalur. Lanjut, unsur yang berikutnya yaitu unsur bentuk. Bentuk adalah beberapa atau kumpulan garis yang bertemu serta membentuk suatu bentuk dasar, misalnya segitiga, persegi, dan juga lingkaran. Jadi bentuk itu sendiri adalah kumpulan garis ya, sedangkan garis itu tadi adalah kumpulan dari beberapa titik. Jadi itu perbedaannya ya nak ya. Lanjut ke bidang. Untuk unsur bidang ini adalah ketika bentuk yang akan dibuat menjadi 3 dimensi. Misalnya segitiga, lalu yang bisa diubah menjadi bentuk piramid, kemudian lingkaran yang diubah menjadi bentuk bola, serta persegi yang diubah menjadi bentuk kubus. Jadi dia mempunyai bidangnya masing-masing atau bidang khusus sendiri ya. Lalu unsur berikutnya itu ada tekstur. Kalau yang namanya tekstur itu berkaitan dengan permukaan dari suatu objek atau suatu benda ya. Jadi tekstur merupakan kualitas permukaan yang menyemayami sebuah objek. Misalnya jeruk. Buah jeruk itu memiliki tekstur yang berpori ya kan kulitnya. Kemudian kain yang bertekstur lembut serta besi yang bertekstur licin metalik. Selanjutnya unsur yang terakhir itu ada unsur gelap terang. Dikatakan gelap terang berarti dia ada sisi gelap dan ada sisi terang. Jadi gelap terang adalah gelap atau terangnya dari sebuah objek benda yang menyangkut dua unsur utama, yaitu bagian gelapnya berupa bayangan dan bagian terangnya berupa cahaya. Oke, saya cukupkan materi sampai di sini. Saya harap kalian bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.